Dimana penyusunan itu kan memang kita mulai dari bermain biasa sampai ketemu satu ide dan satu nama. Jadi kayak putaran satu. Nah, kenapa sih Siloka itu ini disebut satu? Karena memang ini yang banyak saya mainkan di pertama, makanya saya bilang satu. Baru saya kupas ke sana untuk sabet. Makanya saya sering ngomong, mohon maaf, saya sering jangan begini gitu kan. Tapi bukan berarti begini salah. Kalau untuk putaran dapat, tapi ini bahas Siloka ya. Justru sabetan kesinilah yang pertamanya kita bahas, bicara golok, bicara tebas, bicara bacok, bicara sayat, ada bicara tusuk kan gitu. Nah kita bicaranya bicara bacok lah ya. Saya pernah menyampaikan ada 8 arah sudut, maksudnya 8 arah ya, dari atas ke bawah, dari diagonal atas ke bawah kanan, ini sampai ini dan ini. Nah kebetulan di putaran yang pertama, di jenis yang pertama, rumus yang ini sabetan yang dari arah kiri ke kanan, tebasan yang ke sini. Nah kenapa diputar? Di situ saya jelaskan kepada teman-teman, menurut versi saya, kalau nggak kena jangan dibiarkan terhenti, karena ngerem itu butuh juga energi. Jadi dibiarin loss. Jadi ngeremnya itu kita tangkep, bukan kita tahan. Loss kita ikutin, kita tangkep. Nah caranya kan cuma menjaga jalur ujung golok ini agar ada di lintasan. Karena yang kita bahas ini bang, targetnya ke sini, berarti lintasannya di sini. Nah setelah nggak kena, dia kan tetap terus, jangan direm, justru kita puter biar satu ngeremnya itu perlahan dan bukan ditahan tapi diikutin. Juga di sini saya jelaskan juga kenapa golok itu diputar yang pertama, karena loss. Nah lossnya jangan kosong. Kalau loss diikutinnya ke sana aja kosong, pertahanan. Kalau bahasa Depoknya defend lah ya, kita nggak punya pertahanan, jadi kosong kan gitu. Nah kosong itu kita langsung isi, jatuhnya ini kan kosong, isi langsung sama golok. Bukan posisi nyerang tapi posisi bertahan, bukan posisi attack tapi posisi defend. Jadi begitu disabet nggak kena, set isi, jadi nggak ketubruk kan bahasanya gitu. Seandainya ketubruk pun ada si sangklung nih. Nah setelah dari sini, ini kan punya fungsi bacok lagi bang. Bacokan ini ada 8, ya pegangan begini maksudnya. Bacokan ini pun ada 8. Yang ke sana, yang ke atas, yang nyerong, yang dari atas ke bawah. Gimana pun caranya itu, cuman ada 8 bahasanya di Siloka seperti itu. Nah dari 8 ini kan kita bacok. Kalau begini jaraknya dekat bang, makanya di Siloka adalah bacokan satu seliwa luar. Ini saya bilangnya seliwa luar ya, kalau ini seliwa dalam. Nanti kita coba bahas semua di live ya, terutama di live, karena saya orang yang nggak bisa sesuai hafalan kan gitu ya. Cuma kalau sambil jalan begini biasanya saya serahkan. Kalau ilmu itu mau keluar nggak bisa ditahan-tahan, tapi kalau ilmu belum mau keluar, dikeluarin pun bakal tertahan. Saya punya prinsip seperti itu. Nah dari sini kita pakai bacokan satu, karena ada di putaran satu, makanya dibilang bacokannya satu. Bacokan namanya bacokan satu. Nah saya namakan seperti itu biar gampang, mudah diingat dan dipanggil. Bacokan satu, bacokan satu. Nah kalau bacokan segini atau yang begini bukannya salah, cuma kan sejatinya golok untuk mempanjangkan jangkauan atau memperpanjang jangkauan. Saya punya sedikit pemikiran, belum tentu aja bener. Pegangan ini kalau kita pukul cuma sampai sini bang, tapi kalau ada goloknya bisa sampai sana kan gitu, nambah lah 30 cm. Begitu juga seperti ini, kalau kita kesiniin tetap nambahnya cuma 15-20 cm, tapi kalau kita kesiniin nambahnya tetap sama di 30 cm. Jadi bacokan seperti ini, cuma dipegangnya seperti ini. Kekuatannya gimana bang? Kekuatan udah pasti berbeda ya bang.
Karena dengan pegang begini, ini pegangannya maksimal kalau menurut saya secara pribadi. Kalau ini kurang maksimal. Tetapi prinsipnya golok di Siloka tidak hanya mengandalkan kekuatan nomor terakhir lah. Jadi yang kita harus selalu upgrade itu kan dari segi fisik, ketepatan, kecepatan, terakhir baru kekuatan. Ketepatannya seperti ini, kita main tepat. Jadi ini pelan tapi tepat, ini selip pelan tapi tepat. Jadi nggak ke sini, ke atas nggak, tapi ini ke atas nggak, tapi benar-benar satu jalur. Kalau saya ibarat kata nih, ini setir, muternya itu harus gini, harus ke sini, searah dengan jarum jam. Nah, tangan kita mengikuti golok kan. Nah, terus baru kita upgrade yang kedua, kecepatan. Kalau udah tepat, baru kita ngomong cepat. Set. Nah, kecepatan orang juga beda-beda, makanya saya sering ngomong sama teman-teman yang belajar bersama lah ya, kita lebih ke belajar bersama. Jangan pernah main cepat kalau belum tepat, kan gitu. Tapi jangan cuman main tepat, tetap harus di-upgrade ke kecepatan, karena kita berhubungan dengan waktu, abang-abang. Siapa cepat, tepat, insya Allah ya lebih akurat ya, ketimbang cepat ya kurang tepat ya lolos, tepat ya kurang cepat ya ketinggalan, bahasanya gitu. Makanya setelah tepat, cepatin. Nah, terakhir baru kita upgrade kekuatan. Kekuatan itu macam-macam lah ya. Ada yang kuat dari awal sudah kuat, ada yang di tengah, ada yang di terakhir. Dan di Siloka itu lebih kepada tekanan akhir. Jadi dari sini di tekanan ininya, di terakhirnya. Gitu. Nanti kualitas kekuatan kita nggak terlalu tergantung alat. Kan saya bilang kepada teman-teman, kalau ibarat kata dari angka 100%, kita itu cuma 60% atau 70%. Sisanya ada di golok 30%. Jadi kalau kitanya bagus, goloknya kurang bagus pun nggak bakal nyampe 100%. Makanya harus benar-benar kita punya porsi 70%, ini 30%. Kalau mainan kita sudah tepat dan cepat, nggak perlu kekuatan. Kalau goloknya bagus kan insya Allah tetap aja bisa maksimal, target kita bisa pas atau bisa sesuai harapan kita. Tapi sekali lagi ini cuma ngebahas imajinasi, bukan lagi ngajarin orang untuk adu bacok atau segala macam. Itu ya, tentang putaran 1 kita baru bahas kenapa golok itu diputar. Jadi aspek di Siloka atau aspek di bela diri lah ya, itu ada aspek seni, ada aspek olahraga, ada aspek bela diri, ada aspek mental dan spiritual, ada aspek silaturahmi. Jadi 5 itu terserah teman-teman mau ngambil seninya ya terserah, nggak usah ngambil bela dirinya. Teman-teman mau ngambil bela dirinya terserah, nggak usah diputar-putar, bacok-bacok kan itu untuk bela dirinya. Terus pengen ngambil olahraganya, ya nggak peduli mau tepat mau enggak, yang penting tangan saya bergerak. Karena tangan saya butuh peredaran darah yang lancar, terutama orang-orang yang sering kesemutan. Dan ada beberapa testimoni dari teman-teman yang sering kesemutan, itu sering aja digerak-gerakin jarinya, mulai pakai alat stick atau segala macam, bahkan ada yang alat yang ini buat ini kekuatan, itu pun bagus. Nah, itu dari aspek olahraganya atau mengolah fisik lah. Ya sekarang mungkin sambil duduk di tingkat 1 kan Siloka sambil duduk, itu tentang putaran-putaran aja. Paling ya nengok kanan kiri bicara tentang target. Dan kalau untuk sambil diri nanti semuanya, insya Allah semuanya begitu. Nah, itu kenapa golok diputar. Seni ya boleh, olahraga ya boleh. Ya bela diri pun nanti ada penjelasannya di tingkat 2. Nah, kalau aspek mental dan spiritual, yang pertama, ya mental itu kan sebenarnya satu keyakinan agar kita nggak ketakutan. Takut wajar, tapi ketakutan itu kan yang nggak boleh, gitu kan. Takut itu wajar, manusiawi. Kita takut sama golok, jangan kata yang tajam. Ini tumpul ya teman-teman ya. Yang tumpul pun kita butuh mental. Nah, itu dibahas tentang bagaimana cara kita mengalahkan ketakutan kita akan golok itu sendiri.
Contoh yang kayak ini, kan deket, putaran ini kan deket sama nih rambut saya sampai kena, kan deket. Nah saya juga pernah main panjang, dari sini kemari ya rambut tetap kena, kalung kayak tadi kena, kan gitu. Nah karena mental kita memang sudah dibiasakan. Nah kalau kita udah terbiasa, insya Allah mental kita terjaga. Tapi ada mental dan spiritual. Nah kalau spiritual itu ke dalam, Bang. Kalau yang saya dapat dari para guru itu, spirit itu tentang bicara ke dalam diri kita. Semangat untuk ke dalam ini buat apa sih, nanti ketahuan di situ. Kita benar-benar dari segi mental ya kita pelajari, spiritualnya pun insya Allah ada di Golok Siloka. Cuma kan ada orang yang satu frekuensi, ada juga yang enggak. Mohon maaf ya kalau bertele-tele teman-teman. Yang terakhir adalah aspek silaturahmi. Dan susunan ini bukan tingkatan lah ya. Jadi kita bilang itu cuma dikelompokkan 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima adalah aspek silaturahmi. Tapi kalau teman-teman, Bang, saya cuma pengen silaturahminya, saya cuma seneng golok, walaupun gak bisa mainin, dan saya emang gak mau mainin, saya cuma seneng golok kan gitu. Ya ada beberapa teman-teman yang pesan di saya juga, cuman ada juga yang berharap mungkin agak sedikit lebay lah ya, pengennya dikerjakan sama tangannya si Herman, dan juga golok itu udah diputar-putar sama si Herman gitu. Padahal si Herman siapa sih kan rasanya. Nah itu ada teman-teman yang pengen cuman koleksinya atau buat membina silaturahmi lah. Dan itu sah-sah aja teman-teman mau ngambil silaturahmi, bela diri, dan di Siloka itu semuanya insya Allah dipersiapkan, walaupun nggak bisa dibilang lengkap lah ya, karena kita harus selalu update. Begitu abangku, itu tentang aspek. Nah tadi kita putaran 1 kenapa diputar, karena memang loss dari target. Kalau diberhentikan butuh tenaga, makanya di loss diikutin, ditahan. Selain itu kita menjelaskan agar lossnya kita nggak kosong, tapi lossnya kita isi, ada upgrade-nya kita ketepatan, pelan ya, walaupun pelan, tapi dia nggak mentok, dia betul-betul berjalan sesuai alur, jari-jari kita ngikutin. Nah kalau saya pelan ini kan gini, dibuka 3 jari, selip ke belakang, golok ini tetap muter, jatuh, tangkap, pindah jempol, pindah telunjuk, tangkap. Tapi dia nanti nggak bakal jatuh lagi ke bawah, karena memang dia ada lintasannya, putar atas, putar bawah gitu kan. Putar ke atas, putar ke bawah, isi. Dari sini balikin juga sama. Belajar pertamanya selip, jatuh dulu, jempol, putar. Jadi putar, tangkap, selip, jempol, putar. Nanti selip jempol putarnya itu bakal hilang nih fungsi si jempol, karena memang sudah diayun mulai dari selip, ayun, putar. Jadi habis selip cuma begitu aja, habis selip kita buka begini aja, dia udah terbuka, jempol tinggal nanggapin. Kalau saya pelanin, jempol tinggal nangkep. Kalau pertamanya selip, jempol, putar. Tapi setelah dia punya gaya buat berputar atau gaya dorong, dia cukup selip, cuma begitu aja, dia udah langsung mutar gitu. Nanti nggak perlu nyelip baru dorong, justru dia lagi berjalan, selipan ini dan gerakan tangan kita cuma ngikutin dia berjalan. Nah perbedaannya dari sini, selip baru diputar, tapi kalau ini jalan mutar. Nah kenapa terkesannya lembut, karena memang goloknya berputar, kita ikutin, berputar ikut, berputar ikut. Ini baru sekedar putaran 1 lah ya. Tapi kalau digabung putaran 1 dengan dalam sekali, luar sekali, 1 lagi, ini kalau nggak mentok abang-abang, kita cuman manfaatin momentum atau saat yang tepat untuk mendorong. Jadi dari sini, set, dorong ke bawah, dorong ke bawah, dorong ke samping, sampai. Terus selip lagi, dorong ke samping, dorong ke bawah, dorong ke bawah, dorong ke samping, sampai atau tangkep. Kita coba agak cepat sedikit. Set, 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 set.
Bisa gak bang diperanin lagi? Insya Allah bisa. Cuma memang nanti lintasannya agak turun karena memang ada gaya gravitasi. Set. Nah, kenapa ada? Itu momentum kita buat ngisi tenaga golok yang lagi berputar. Nah, setelah kita tepat, kita cepetin abangku. Set, 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 set. Jadi kecepatannya satu ini bang. Maksudnya dorongannya satu. Saat didorong dari sini, itu udah lanjut terus. Nah, sekarang saya nggak kasih tenaga lah ya di dorongan-dorongan waktu yang saya bilang. Kayak tadi kan kasih tenaga di sini, kasih tenaga di bawah, kasih tenaga di luar, kasih tenaga di samping, tangkap. Sekarang saya isi tenaga semua dari sini bang. Tapi nggak saya kasih tenaga lagi. Set. Nah, sampai sini ya lagi. Dari sini, set. Nah, sampai sini doang. Sekarang saya agak kencengin dikit. Set. Nah, sampai bawah. Sekarang saya agak kencengin lagi. Set. Nah, dia udah mulai naik ke atas. Nah, di situ kita tambah lagi boleh. Nah, kekuatan ini baru ada dorongan di sini. Jadi kita benar-benar menghemat tenaga. Ketika disahabat nggak ada, ikutin. Rasanya gitu. Nggak ada, ikutin. Set, 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 ikutin. Ini baru cuman putaran satu yang diisi dalam dan luar. Maka teman-teman, sebelum belajar putaran satu, saya sering mengarahkan ke teman-teman, belajarlah mengenal gagang, belajar mengenal ayunan dia yang ke depan, ke belakang, ke dalam. Setelah itu kombinasi dalam dan luar, dalam dan keluar. Ini kita ikutin ayunannya, bukan kita yang muter golok, tapi golok lagi berputar, kita ikutin. Mau dari cepat, tepat. Nanti akan ketemu rasa golok itu akan muter ke kanan dan ke kiri. Nah, seperti itu tuh setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Makanya nggak ada istilah paling benar di golok siloka, nggak ada istilah paling benar, nggak ada. Karena ada yang gagangnya itu besar, kan saya pernah contohin juga pakai golok besar, beda lagi rasanya. Ada yang kotak, ada persegi maksudnya, ada yang pipi. Kalau saya pakai kan gini, pipi opal gitu. Kalau opal itu kan enaknya itu kalau muter masih bisa kita kendalikan si gagang ini, abang-abang. Kurang lebih seperti itu bang. Oh iya, untuk belajar golok itu kita punya prinsip lagi, jangan buru-buru bisa. Nggak kayak makan cabai sekarang makan terus pedas, nggak kayak makan pare sekarang makan langsung pahit, nggak seperti itu. Jadi misalkan kita bahas ini, ada yang ke samping bang putarnya, ada yang tangannya ikut-ikut semua. Tapi menurut di versi siloka, kalau muter ke depan cuma murni jempol yang kita latih, 4 ini lurus. Tapi bukan berarti saya sedang mengkomentari yang tangannya nggak 4 ini nggak lurus ya. Ini harus kita sepakati bersama. Ini mungkin agak susah. Ingat prinsipnya, kita harus punya keyakinan kalau ini kita mainkan, yang enggak bisa jadi bisa. Lama-lama insya Allah bisa. Kan gitu. Ke dalam, keluar, ke dalam, keluar, ke dalam, keluar. Ini bukan untuk para master ya. Saya pengen benar-benar menata dari awal, jadi nggak perlu teman-teman wah bang harus ikut kelas begitu. Dan boleh tanyain teman-teman yang ikut kelas sampai dengan detik ini, alhamdulillah ada 7 orang yang ikut kelas. Ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari Medan, ada yang dari Jakarta Timur sini, ada yang dari Kalimantan kalau nggak salah. Ada 6 orang, 7 sama saya itu di grup ada 6 orang. Seandainya saya share begini pun ya beliau-beliau nggak bakal komplain, karena beliau ketemu saya pun gara-gara saya nge-share yang seperti ini. Cuma perbedaannya beliau itu benar-benar saya tuntun dengan kendala-kendalanya masing-masing. Belum tentu juga cara saya tepat untuk dia, paling nggak kita sharing di grup itu. Dan untuk melangkah ke grup ringkas atau daring kelas awal siloka, masuk dulu ke grup yang saya udah sematkan di deskripsi, yaitu grup Tebas Teman Baik Siloka. Teman yang baik lah gitu, atau mau berusaha baik di siloka. Makasih yang udah tap-tap layar ya.
Yang nggak bisa, insya Allah jadi bisa. Yang udah bisa begini, insya Allah jadi tambah bisa. Yang disebut tambah bisa apa sih? Yang tadinya cuman ngertinya muter golok, tapi jadi tambah bisa. Oh, sebenarnya bukan kita yang muter golok. Golok mau berputar, kita kasih wadah tangan kita. Yang tadinya cuman bisa pemahaman sampai situ. Oh, kenapa sih golok berputar? Karena refleks dari pikiran kita. Sahabat nggak kena, kan nggak bisa pakai hafalan. Kalau hafalan belum saatnya habis diputar pasti ke sana kan gitu. Kalau hafalannya dari sini pasti ke sini dong kan gitu. Nah, itu juga kenapa si Loka harus tangkap atau pegang sempurna, bukan seperti ini dibalikin lagi. Karena memang dari sini bisa aja ke sana. Bisa aja kebacokan patil atau kebacokan jalu gitu kan, jalu ayam. Jadi dari bawah langsung serat gitu. Nah, itu kan refleks daripada pemikiran kita. Sahabat sini kalau dia mundur dapat tetap di patil, tetap di jalu bahasanya gitu. Tapi kalau nggak kena kan bacok tarik puter bacok kan gitu. Ini pun seandainya nggak kena di sini kan mentok lagi. Nanti ada dalam bacok kiri. Nah sekarang tentang putaran satu, bacok ke kanan mundur susul nggak kena, kiri masuk bacok nggak masuk, tetap nggak boleh berhenti, keluarin lagi lewat yang dalam ini. Bahkan dalam ini pun bukan hanya ke kiri, jadi dari sini bacok set ke depan pun bisa, atau dari sini bacok set ke belakang pun bisa. Yang penting saat dia kemarin ngikut terus. Kalau dipelanin set kiri, set depan, set kanan. Di mana letak kekuatannya? Di kedutan terakhir. Tak tak tak. Di sini. Tak tak. Sabetan-sabetan seperti ini itu ada kedut. Dan kedutan ini bisa ke kiri, bisa ke depan, dan bisa ke belakang. Tetap harus ada kedut. Kenapa golok siloka harus sejengkal satu jari? Karena kita ukur satu hasta dikulangin satu kepal. Satu hasta itu dari sini ke sini ya. Kurangi satu kepal karena memang biar dia nggak nyangkut di sini. Nanti bisa ke bang main golok panjang? Insya Allah bisa, tapi teknik yang ini hilang. Teknik yang keluar ini hilang. Karena kalau kita paksakan, tangan kita bakal kena sendiri. Kurang lebih seperti itu baru kita bahas sekelumit tentang putaran satu berikut pemaknaannya. Abang-abang bakal bisa melakukan ini ketika memang membiasakan. Dasar-dasarnya penguasaan gagang, karena setirnya ada di gagang, dengan jempol. Kalau ini dengan 3 jari, jempol, telunjuk, dan tengah. Tiga-tiganya bekerja mewadahi dia berputar, jadi berkelilingnya di jari kita. Telunjuk, jempol, tengah, itu kan yang dipakai. Kemari juga sama. Jadi kita baru cuman bisa melatih, merasakan, mengenal, mengendalikan pakai yang 3 ini. Kalau ini sering dilakukan, saya yakin setiap orang itu punya karakternya masing-masing, dan setiap orang punya caranya masing-masing, dan nantinya punya apa sih bisa dibilang penjelasannya masing-masing kenapa dia lebih enak begitu. Makanya nggak ada istilah salah dan benar, dan di siloka jangan berebut salah dan berebut benar. Kalau orang nanya sama kita, ya kita jawab yang kita bisa, yang kita tahu. Kan sungguh sangat lucunya kalau misalkan ada orang nanya ke Bogor, kita tunjukin yang kita tahu, Bogor lewat Ciputat. Terus langsung belok ini kalau dari daerah Jakarta ya. Tapi ada yang juga lewat Pasar Rebo. Tapi terserah pengetahuan kita sampai Ciputat. Oh nggak mungkin, masa yang nanya malah bilang nggak mungkin kan gitu. Makanya kita punya prinsip, kalau ada orang bertanya ya kita jawab yang kita bisa. Tapi kalau kita disalahkan berarti dia salah nanya, dan kita kesalahan jawab. Makanya saya sering ngomong kalau orang bertanya itu ada 3 tipe orang bertanya. Satu yang benar-benar nggak tahu, yang kedua tahu tapi pengen ngetes, yang ketiga tahu tapi pengen orang lain tahu. Jadi jawabannya bukan untuk dia tapi untuk orang lain. Dan kita mudah-mudahan bisa memperkirakan lah, maksudnya mewaspadai, jangan sampai mentang-mentang orang nanya padahal ilmunya tinggian dia, nggak sembarangan jawab. Maksudnya jangan sampai terlalu sok tahu, kecuali dalam hal mengajar memang harus lebih tinggi daripada yang diajar. Tapi kalau dalam sharing
kita ya berkali-kali mohon maaf kalau menurut versi saya seperti ini. Itu untuk putaran 1. Kita bahas dari jari tangan, target mata tajam atau sabetan, nanti sampai tangan kiri kita pun ikut campur, maksudnya ikut bergerak. Nah ini harus sinkron. Makanya saya bilang sama teman-teman belajarnya gini, buka sini, buka sini. Jadi jangan sampai dari sini tak ke atas kemari ya. Karena memang untuk menghindari golok. Padahal kita dari sini lewat dalam sini pun enggak, karena memang kita udah pelajari yang ini di sini, sini, kemari, tak kemari. Tinggal di bawah, nanti kemari, kemari ke bawah. Belajarnya cuma gitu aja. Gitu. Tapi itu cuman kalau misalkan kita pengen apa ya, bisa dibilang ini golok nggak bakal kena loh kalau memang lintasannya nggak salah. Kalau lintasannya salah kan dia kan kena diri sendiri. Kayak bacokan ketek ini kan punggung dan nggak harus nempel. Kayak seliwa, tak, ada yang nempel ke tangan, ada yang nempel gini. Kita nggak menyalahkan, meskipun yang nempel ininya atau punggungnya. Tapi yang sebenarnya lebih aman itu yang nggak nempel kalau menurut saya. Jadi ada jarak ke sini, ada jarak ke sini. Mungkin nggak kelihatan ya. Tapi seandainya terbentur pun, misalkan kayak gini, kebentur ke tangan, bunyinya kedengeran nggak? Ini kebentur ke tangan nih. Jadi kita ketampar, atau kemari sak, kebentur ke badan, lah kita ketampar. Jadi kayak gini. Kalau digebuk begini kan di film-film kan ada tuh, nggak mau ya namanya di film-film ya, nggak mau ditebas tapi dikemplang begini kan. Apa ya namanya kalau kata Bang Giung itu dampar ini ya, damparnya gitu kan, dikelepok gitu. Itu nggak menjadikan kena sayatan. Nah itu konsep seliwa. Tapi kalau di seliwa siloka itu set kosong nih Bang. Jadi di antara sela tangan kita dan ini set gitu. Nah, kenapa? Ini karena memang udah kita biasakan ya. Terus berani gak Bang main golok tajam? Justru tingkatan di siloka itu tumpul, semi, dan tajam. Itu tingkatan, balik lagi ke tingkatan. Teman-teman yang belum bisa belajar sepeda, jangan sekali-kali langsung belajar motor besar kan gitu. Jadi kan sepeda, jadi ada tingkatan-tingkatannya. Rokok saya jatuh lagi. Ngudut dulu Bang. Putaran 1 sengaja kita bertele-tele biar lama. Saya berharap namanya kita punya prinsip. Yang nggak bisa jadi bisa, yang bisa tambah bisa, tapi jangan pengen buru-buru bisa. Kalau sekarang semua serba instan, pengennya buru-buru gitu. Hasil yang buru-buru sama hasil yang berlambat-lambat itu beda. Gitu ya Bangku. Kalau ada pertanyaan, oh iya saya belum baca-baca komentar ya. Kendala saya tangan kiri kurang aktif Mang. Aktifin Bang. Aktifin. Nanti ada tips buat Bang Surga ya. Sebentar saya baca lagi. Bang Basuki Wibowo. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Semoga sehat-sehat terus ya. Amin. Makasih ya Bangku. Alhamdulillah sehat ya Bangku. Makasih. Doa yang sama buat Bang Basuki Wibowo. Kalau ada serangan dadakan gimana Bang? Balik lagi Bang. Saya dulu pernah, ini kita ngomongin aspek bela diri ya. Kalau serangan, udah sebut serangan tuh udah nyebut teknik. Sedangkan kita lebih senang nyebut bela diri atau jaga diri. Ketika memang ilmu itu mau keluar, nggak bisa tertahan. Ketika memang nggak mau keluar, dikeluarin pun pasti tertahan. Balik lagi, kita hanya digerakkan Bang. Digerakkan oleh siapa? Yang pertama, ya pasti kalau diputuskan langsung yang maha menggerakkan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa. Kuasanya adalah menggerakkan kita. Tapi kalau misalkan cari nggak nyampe mentok ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kebiasaan refleks kita itu kan karena memang udah sering berlatih. Kadang-kadang ada hal yang kayak ditepok sebentar aja udah kuat kan gitu. Itu faktor kebiasaan refleks yang bisa dibilang gerakan cepat tepat sasaran. Ada yang cuma dengar suara langsung waspada. Ada juga yang cuman merasa langsung waspada. Nah, kalau yang disebut serangan dadakan berhubungan dengan apa yang saya sebutkan tadi Bang. Si Herman sendiri kalau dadakan dicolong orang, artinya dibongol dari belakang, kalau kualitas rasa saya kurang pasti kena. Makanya jangan sombong, belagu boleh gitu. Jangan sombong, karena sombong bukan pakaian kita. Karena ada yang Maha Kuasa.
Saya ngomong sama teman-teman yang belajar di Cingkrik Guning TB Bambang Indonesia, kebetulan saya melatih tangan kosong juga. Ingat, jatuh kita karena Allah, ngejatuhin lawan pun karena Allah. Jadi nggak ada yang salah. Semua yang terjadi atas kehendak Allah. Makanya kita selalu berlindung, bahasanya gitu. Dan harus selalu eling, eling mangka eling kan gitu. Atau zikir, bahasanya kan, mengingat kita ini siapa, kita nggak bisa, kita nggak punya, dan kita nggak ada. Ujung-ujungnya ke sana nantinya. Gitu bang ya. Kalau ada serangan dadakan, kalau secara teorinya gimana bang? Ya dadakannya dari mana bang? Kalau dari belakang kita nggak tahu, ya kita nggak bisa antisipasi. Tapi kalau dari belakang kelihatan, contoh kalau film-film yang ada di katana atau film-film samurai, ada katana kan kelihatan tuh, kelihatan. Itu mungkin ada antisipasi koreonya. Secara teori saya sering contohin sama teman-teman Cingkrik, kalau orang todong dari belakang, mau senjata api, mau senjata air, enggak senjata air ya, senjata tajam, senjata tumpul, ditodong dari belakang, kita bisa antisipasi dengan gerakan silat. Ya karena memang saya melatih Cingkrik, ya saya pakai gerakan teknik Cingkrik. Ada juga tipsnya, nggak ketahuan kan dia tangan kanan atau tangan kiri, tapi itu yang sifatnya nempel bang, main rasa, bukan main gerak, bukan main pukul. Kecuali yang tingkatan tertentu Allah kasih ke sedikit kelebihan, itu insya Allah. Dan udah beberapa teman membuktikan sih, ya kalau dibilang untung gitu kan, alhamdulillah untung. Mau ketiban pohon, tau-tau kita minggir, untung gitu. Nah itu refleks itu yang memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kecil, dari lahir itu kita punya sebenarnya refleks, itu kita udah punya. Disilat lah untuk melatih refleks itu agar tepat sasaran. Jangan mentang-mentang punya silat, dicolek dikit mentil. Banyak yang nyolek, banyak pentilnya kita kan gitu. Atau kita lagi tidur, dibangunin istri kita gaplok kan. Banyak juga yang seperti itu. Itu sebutannya gerakan cepat, tapi belum tepat sasaran. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar yang kita lakukan itu lebih tepat sasaran, yang menurut Allah baik, bukan menurut kita baik. Kurang lebih seperti itu ya bangku. Kalau serangan dadakan, nanti mungkin ada, sebelum membahas serangan dadakan itu, kita membaca karakter. Jadi kita membayangkan, contoh kita bisa putar ini. Nah ini berhubungan dengan bacokan selip. Kalau diputar ini lolos, daripada tenaganya kebuang kan, kita putar biar kita ngeremnya itu nggak terlalu mengeluarkan banyak tenaga, dan untuk mengisi kekosongan badan kita. Anggaplah ini tameng dan perisai. Jadi kita bacok, nggak kita tahan gini, tapi kita tutup pakai ini. Ngeluar ini pun bisa, ini bisa tipuan tangan kosong, tapi yang keluar ini kan bisa seperti itu. Tapi di tingkat selanjutnya, di teknik selanjutnya itu bacokan selip. Kita udah harus sedikit mempunyai perkiraan atau prediksi lah. Bahasa Depok prediction. Mengira-ngira, menebak-nebak. Kalau gua serang seperti ini, kemungkinannya cuman berapa arah bang? Mundur, kanan, kiri, mendek. Kalau loncat jarang lah ya, karena yang kita serang atas. Nah, di situ ada tekniknya. Pakai selipan dua ini yang putar. Dasarnya puter selip, puter selip. Sekarang puter 2 kali selip, terus sekali selip, terus bacok selip. Kenapa selip harus cepat? Karena kalau selipnya kurang cepat, muter ininya pun nggak bakal cepat. Bahasanya gitu, peribahasanya. Nah itu harus didukung sama, wah gue bacok dia mundur nih. Kalau dia mau mundur, nggak kita seliwa. Kalau bacokan sini kan, kalau daripada ketahan mendingan kita seliwa. Itu di putaran 1. Bacok kemarin daripada ketahan kita puter ini. Tapi kalau bacokan selip ini, begitu dia mundur disusul bang, dikejar. Begitu targetnya ke kiri, kita ke kiri, kita pelanin ya. Selip kiri, selip depan, selip bawah, selip kanan. Jadi selipan ini untuk ngejar. Nah ini saya pernah bahas, kekuatan ini, pegangan seperti ini apa kuat gitu kan. Saya berkali-kali bilang, di Siloka bukan hanya membatas kekuatan,
membahas kekuatan itu ada di, ya sedikit aja. Contoh, kekuatan pukulan tangan dengan kekuatan totokan jari lebih kuat tangan. Tapi bukan berarti totokan jari ini tidak bisa melumpuhkan gitu loh Bang. Apalagi ini berupa barang keras atau tosan, barang yang keras, tajam gitu. Kalau tajam ya, nggak tajam pun kalau pipih begini, orang stick bulat aja bisa benjol kok gitu. Nah kalau kita paham titik-titik kelemahan lah, bukan kematian seseorang, insya Allah tetap bisa berdampak kan, kurang lebih. Makanya kita belajarnya bertahap. Jadi bukan hanya puter selamba, puter selamba dalam satu, puter lagi selamba lagi, bukan. Jadi puter sampai sini stop. Kalau dibahas di teknik sampai sini stop. Ayo kita belajar kekuatan walaupun cuma sedikit dibacakan ini. Nah kira-kira kalau kayu aja senggol gini, sementara kalau barang tajam begini aja terluka, masih efektifkah? Kalau menurut cara pandang si Herman Entong, bocah kemarin sore ini, ya masih lumayan rekomen lah bahasanya gitu. Gitu abangku. Nah ini ya, itu balik lagi untuk prediksi. Kenapa ada selamba? Begitu diselip kemarin tetap nggak kena, ini kan bingung nih mau dikemanain. Makanya kita terusin. Kalau udah begini mau bacok ke sana kan susah. Makanya kita terusin jadi selamba biar bacokan kesananya sempurna lagi pegangannya abangku. Makanya 2 selamba sabet, selip 2 selamba sabet, selip 2 selamba lurus, maksudnya selamba sabet. Ada lagi yang alhamdulillah dapat sedikit tambahan, banyak sebenarnya, cuman saya keluarin sedikit-sedikit dari Bang Andrio Rata. Begitu selip, seliwa. Begitu dibacok, selip, diputar ternyata nggak kena, daripada ini kebuang terus terlalu beresiko kita bikin selamba, dari sini tinggal kita tarik seliwa. Nah serangan kesananya justru yang agak kurang. Kenapa harus ada selamba selipa? Justru selipan ini cuma bisa nyerang ke sana dan ke sana, nggak bisa ke sana Pak, karena posisinya bisa narik kemari, kecuali saya punya model tusukan. Tapi kalau selamba kan selip set 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 ke sana bisa. Tiga arah ya, arah kita busur, kita anggap busur lah ya, kiri, depan, sama kanan. Selip depan nggak kena, selamba kiri, oke. Selip jadi kiri, depan ya tetap ke sana kalau depan. Begitu kanannya ke sini ke sana. Nah, jadi kiri kanan. Tapi kalau misalkan seliwa walaupun lebih cepat, cuma bisa 2 arah, sana sama sana. Kurang lebih seperti itu. Dan ini kita petakan, Bang. Kita petakan, imajinasi saya coba share ke teman-teman. Nanti terserah nangkepnya kayak gimana. Mau dimodif pun terserah. Yang jelas kan kita butuh sarana dulu buat berkumpul. Yang pertama bersilaturahmi, satu hobi. Kita walaupun sekarang serba online lah ya gitu. Alhamdulillah jadi kenal lintas daerah, ada Bandung, ada Bengkulu, ada Sumatera, ya kemarin orang Padang satu, Medan, ada Papua, ada Cirebon sini, Jakarta Timur. Jadi emang alhamdulillah dampak dari media sosial ini lumayan berdampak positif, khususnya buat diri saya ya. Tapi ada juga yang dampaknya ya miring-miring sedikit negatif lah. Justru itu yang saya lagi kurang-kurangin. Begitu abangku. Bang Mekel Mendagi, malam Bang, saya kalau mau belajar silat golok sama Abang bisa nggak kira-kira? Sama di mana belajarnya? Jujur saya tertarik kepengen belajar karena lihat video Abang. Alhamdulillah ya, tujuan kita tercapai. Sebenarnya bukan dari Abang mau belajarnya, dari Abang tertarik membiarkannya aja tujuan saya udah tercapai. Kan ada orang yang kita lagi begini, kita dibully, kita di bahasanya ada haters lah gitu kan, ada pembenci lah gitu. Tapi ini alhamdulillah Abang selain membiarkan juga tertarik dan niat untuk belajar. Alhamdulillah Bang, sekali lagi memang itu bisa dibilang langsung 3 point, kita kena 3 langsung. Yang pertama Abang tertarik, yang kedua yang pertama Abang membiarkan kita, artinya setuju-setuju aja sama konten saya, yang kedua tertarik, yang ketiga mau belajar. Kalau untuk domisili saya ada di daerah
eh, Bojong Sari, tapi lebih dekat ke Parung Bogor sih bang, masuknya Depok gitu. Dan kalau untuk belajar kita lebih cenderung ke belajar bersama. Cuma bedanya ada pengetahuan yang sedikit ini kita duluan, jadi kita mau share ke teman-teman. Cuman prinsip dalam belajar dengan mencontek itu beda ya bang, dan belajar sama berguru beda. Saya minta teman-teman hilangkan kata guru, jadi jangan berguru sama saya, belajar kita sama-sama belajar. Cuma perbedaan kalau belajar itu kan tahap demi tahap. Di Siloka ini orang yang belajar itu benar-benar dari nol. Artinya dari nol itu dari kosong. Karena meskipun barangnya sama, golok, pasti kalau ukurannya beda, beda lagi cara mainkan. Dan juga kurikulumnya punya beda-beda. Jadi kebiasaan lamanya itu kita taruh dulu, bukan kita hilangkan, biar nanti dia combine atau berkombinasi secara alami, secara natural gitu. Dari awal semua. Dimana ada tingkat 1, selama 6 bulan kita belajar tentang putaran golok, penyatuan antara golok dengan tangan kita, dengan pikiran kita tentunya. Tapi kita sambil duduk. Makanya teman-teman yang nggak bisa datang, alhamdulillah bisa online. Online dalam artian tuh ada 2. Yang pertama online secara pribadi, ada online secara bareng-bareng. Ini bukan membedakan, bukan. Ada orang yang memang pengennya cuman secara pribadi, cukup 1 jam kita bertatap muka. Misalkan hasil kesepakatannya setiap malam Jumat ya bang, kita video call dari jam 9 sampai dengan jam 10 malam. Dan itu pun bukan satu kewajiban. Jadi kewajibannya di sini kita cuma tertib kurikulum yang saya kirim berupa materi di biasanya ke WhatsApp, ada juga yang minta ke email, itu kita kirim. Tetap ada perjanjian dulu ya, maksudnya ada akad dulu bahwa materi itu untuk konsumsi pribadi internal maksudnya. Nah, materi yang saya kirim, contoh untuk materi 1 itu ada 5 poin bang. Saya contohin aja. Materi 1 itu untuk mengenal golok. Materinya hanya mengenal golok, dari bentuk gagang, dari ukuran, panjang bilah, terus rasanya itu golok. Kalau jatuh dari kanan dan kita kuasain jempol, oh rasanya gini, oh merosot ya. Nah itu cuma seputar itu. Terus putaran ke depan, putaran ke belakang, ke dalam, dan luar dan dalam. Nah materi itu secara detail saya kupas di video yang saya kirim. Itu harus dipelajari. Tujuan belajar yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Tapi tujuan berlatih yang tadinya nggak bisa, insya Allah jadi bisa. Dan ada satu lagi, harus dievaluasi. Evaluasinya harus berupa setoran, dikirim lagi ke saya. Nah setelah saya amati, oh ternyata kurang bang, ininya kurang. Jadi contoh kecil kayak materi 1.5 atau 1.5 kita nyebutnya, itu keluar dan ke dalam. Bukan seperti muter tongkat, meskipun sama kesannya. Nah ini kan targetnya acak-acakan, ke kanan dan ke kiri, ke kanan dan ke kiri. Sedangkan kita targetnya di depan sini. Ini jatuhnya kemari, ini jatuhnya kemari. Jadi tangan kita yang ke kanan dan ke kiri, sedangkan target ini tetap ada di satu titik. Makanya Siloka bicara putaran, bicara target. Contoh, walaupun kita merem dari sini kemari, tetap kena target, karena target itu udah kita rekam di dalam otak kita lah bahasanya gitu. Jadi bacokan kita bacokan isi, meskipun cuma sekedar teori ya bang. Jadi kita belajar titik nanti dari sini kemari, titiknya ke gagang ini gitu kan, kena gagangnya kan di pot saya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita bahasnya tentang detail dari sini dan ke sini, ini harus benar-benar target, bukan putaran tangan. Nanti di materi 2 kita udah nggak bicara fokus ke putaran, tapi fokus penyatuan. Contoh ini udah bisa. Oke, ketika memang kita satukan sama target, ini muter insya Allah secara otomatis bang. Kalau gerakan tangannya kan gini-gini, tapi kalau ada goloknya kan kemari dan kemari, kemari dan kemari, ada goloknya tuh. Tapi kalau nggak ada kemari, nah kita fokusnya di karakter ini bang, ke kanan dan ke kiri. Contoh kayak tek set, sama ini juga tek set. Jadi golok yang pegangan kemari, totok nih, totok. Kalau di jurus ininya kan totok kepruk bahasa gitu, totok kepruk. Nah, di sini totok bacok. Nah putaran ini nggak boleh kita hafalin lagi. Totok, selip dulu, ini dulu enggak.
Justru di materi 2 itu udah tentang gimana golok itu udah sesuai keinginan kita aja, ngikutin gerakan tangan. Contoh kayak rambet gedor, nah ini sini rambet gedor, sikut singkur, rambet gedor, bandut. Oke, sikut, bentar lo, rambet gedor, totok, sikut, singkur, rambet gedor, bandut. Cuman isinya ada goloknya gitu, Pak. Itu materi 2. Yang jelas materi yang saya kirim setiap minggu, seminggu sekali saya kirim materi. Tapi prinsipnya diulang atau ditambah. Kalau bagus ya ditambah, kalau nggak bagus ya diulang. Kita kirim misalkan hari Senin, 5 hari kemudian harus disetor. Nah di hari ketujuhnya kan ketemu lagi hari Senin. Kasih waktu saya 2 hari untuk mereview. Nah, nanti kita ketemunya di malam, misalkan malam Selasa ya, malam Selasa kita bahas kendala-kendala. Dan pertemuan itu nggak wajib. Kita kasih jadwal atau kita kasih bahasanya ya jadwal ya, setiap Senin malam Selasa jam 9 ke jam 10 Bang AA misalkan, Bang apa begitu namanya kan. Udah, seandainya nggak bisa jangan dipaksakan, karena setiap orang punya kesibukan masing-masing. Yang wajib itu adalah mempelajari, melatih, dan setor buat dievaluasi. Pertanyaan semua lewat video, ya jawabnya juga lewat video, dan insya Allah saya jawab minimal seminggu sekali. Makanya adanya video call itu biar teman-teman itu interaktif. Abang nanya langsung saya jawab, dan lebih enak kan kalau bener-bener berhadapan, jadi nggak tertunda. Abang nanya lagi pengen dijawab, saya lagi nggak sempat. Begitu saya jawab, abang lagi nggak sempat kan gitu. Akhir lupa tiduran. Itu salah satu kenapa seminggu sekali itu kita jadwalkan, kita jatahin lah. Meskipun saya bilang cuma 1 jam, ya nyata-nyatanya banyak kan yang sampai pagi ngobrol kan, tergantung frekuensi kita nyambung atau enggak. Mohon maaf kalau penjelasan bertele-tele ya. Itu buat Bang Michael. Maaf nanya Bang, pernah ada masa kelam Bang? Enggak, dulu pernah ngebacok orang. Enggak pernah Bang, alhamdulillah saya enggak pernah ngebacok orang. Dibacok orang hampir sih sebenarnya. Cuman begitu saya pelototin, dia malah makin marah ya, saya kabur lah. Enggak Bang, saya alhamdulillah enggak dikasih kesempatan buat bertindak yang bisa dibilang itu kan udah kelewat emosi. Kalau sampai bacok orang kan berhubungan dengan nyawe kalau orang Betawi bilang nyawe. Alhamdulillah. Ini maaf ya agak bala nih saya kumis. Bang The Writing, terima kasih ya mengingatkan. Mudah-mudahan kita semua nggak gampang emosi ya, karena prinsip di perguruan saya yang diajarkan oleh guru itu kendalikan diri ada 3, emosi, pikiran, dan tindakan. Jadi emosi itu dari sini, pikiran itu dari otak, tindakan itu dari raga. Secara nggak langsung guru saya mengajarkan kita agar mempunyai hati yang bersih, ya maksudnya tidak gampang emosi, pikiran yang cemerlang, artinya nggak gampang berburuk sangka, dan raga yang terjaga. Karena memang ya kadang-kadang kita kan ini digerakkannya oleh pikiran dari hati, makanya panglimanya hati. Alhamdulillah kita nggak pernah ngebacok orang. Bang Michael Mandagi, wah saya dari Bogor juga Bang, domisili Jonggol. Oh Jonggol ya, Jonggol dekat Sukamakmur ya, atau Gunung Batu di Sakahayang, Kahayangan. Saya waktu minta apa, Bang A waktu itu minta ditemenin ke sana, alhamdulillah kita nemenin juga, cuma sekedar nemenin, malah ngerepotin beliau. Kita ke Sukamakmur ya. Di sana punya tempat, alhamdulillah tuh Salam Budaya punya tempat sekitar 700 meter di dekat Gunung Batu. Dan mudah-mudahan abangku, kalau memang nanti ada kegiatan atau ada satu peluang buat bertani atau berkebun atau beternak di sana, kan rencananya saya juga bakal aktif ke Jonggol itu. Itu kan nanti kita berbaur. Nah itu luar biasa ya, ada Bang Andrio Rata dari Salam Budaya dan rekan-rekan saudara-saudara di sana yang memang memberikan kita sarana lah, maksudnya ayo ini tempat kita, selalu beliau ngomong ini tempat kita. Kita doakan mudah-mudahan berkah selalu buat Bang Andrio Rata dan rekan-rekan dari Salam Budaya ya. Juga buat kita semua gitu. Jujur saya cukup kaget karena ternyata ada, terima kasih yang udah titip layar ya.
ada silat golok di Indonesia, makanya saya tertarik dan kepikiran pengen belajar sama abang. Insya Allah kita sama-sama belajar bang. Jadi praktisi golok sebenarnya banyak. Karena YouTube ini kita nggak saling support mungkin ya. Kalau saya kan cuma orang yang bejo atau beruntung, orang yang bahagia lah. Dari YouTube yang asal-asalan apa adanya ini ternyata memang dilirik sama algoritmanya YouTube. Makanya kita dari 2013 bikin YouTube, 2017 baru sekitar 4 tahun itu mulai naik gitu kan. Itu pun banyak yang nonton tuh Malaysia, Singapura sama Indonesia aja. Eropa masih 0, berapa persen. Padahal kalau teman-teman saling share ya yang baik-baik lah maksudnya. Praktisi golok tuh banyak banget bang, banyak banget. Terutama yang saya kenal di sini yang paling sepuh itu yang mempublikasikan tentang ilmu golok itu Babe Husin. Mudah-mudahan beliau sehat selalu ya, berkah manfaat ilmunya, berkah kehidupannya, juga selalu diberikan kemudahan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk Babe Husin itu saya beberapa kali ketemu beliau secara langsung karena memang masih sahabat dekatnya guru saya Babe Bambang. Gitu ya bang. Jadi silat golok itu banyak bang sebenarnya. Abang ketik aja tutorial golok, belajar golok itu nanti ya nomor 1 nanti ada siapa gitu kan, tergantung yang abang tonton. Karena setiap orang itu ngetik pasti di nomor 1, nggak pasti. Di setiap orang itu punya rekomennya masing-masing. Di setiap handphone itu berdasarkan histori. Itu yang disebut algoritma kalau nggak salah sih. Kurang lebih seperti itu. Beberapa kemungkinan algoritma. Bang Michael ya, mudah-mudahan kita ya gado-gado kacang tanah ya bang. Kalau jodoh nggak kemana. Berarti ngomongnya Sundanya. Bang Arif Andri Wibowo, cara gabung latihan siloka gimana bang? Saya nggak pernah memikirkan harus banyak. Cuma kemarin alhamdulillah yang bergabung 6 orang. Nah itu sampai ini yang untuk kelas bareng. Tapi kalau untuk secara pribadi atau unit baru, misalkan ada 3 orang, yuk kita yuk bertiga kita akan. Yang paling penting sekarang nggak harus datang, justru lebih efektif lewat materi pembelajaran lewat jarak jauh dulu. Jadi kalau datang itu bukan untuk belajar tapi untuk ngobrol-ngobrol. Bonusnya memang kalau ada teknik-teknik yang ditanyakan, kurang lebih seperti itu. Dan saya menjawab apa yang saya bisa, maksudnya apa yang saya bisa paparkan lah, bukan berarti paling benar nantinya, seperti itu bang Andri Wibowo. Nomor kontak saya ada di kolom deskripsi. Kalau mau bergabung di grup Siloka, teman baik Siloka atau Tebas, itu silakan diklik. Cuma tetap saya setujuin itu setelah perkenalan secara japri. Intinya bukan masuk grupnya. Saya kepengen teman-teman jadi apa ya? Saya jadi terhubung dengan teman-teman. Meskipun kadang-kadang Bang Herman sombong banget lupa sama saya. Ya karena banyak orang, ini pun doa saya biar terhubung banyak orang. Ketika memang jarang berkomunikasi bisa aja lupa, apalagi umur saya udah lumayan tua kan gitu kan. Bang Herman mau tanya, silat golok si Pitung apa versinya, kisi-kisinya dong. Kalau silat golok si Pitung saya belum pernah denger lah bang ya. Tapi kalau yang mainin masih keturunannya Bang Pitung, saya memang kenal sama salah seorang, tapi dia selalu nggak mau disebut namanya, orang Depok juga di sini. Tapi kalau untuk kisi-kisi apalagi saya nggak berani bilang lah ya, karena Bang Pitung sendiri merupakan sebuah legend yang sudah diceritakan turun temurun. Saya khawatir kesalahan. Ya contoh aja dari Cingkrik Goning aja ada yang menyangkut pautkan dengan ilmu si Pitung. Tapi guru saya berpesan cukup sampai nasab yang kita tahu aja, sampai Konggoning. Terlepas Konggoning kemana belajarnya kan keluarganya juga bilang ya nggak tahu Ngkong berangkatnya ke daerah Marunda, cuma belajar sama siapa nggak tahu gitu. Jadi kalau misalkan membawa nama legend seperti tokoh Betawi Bang Pitung, bahkan ada yang nyebut Bang Solihun bin Napiun, pamannya namanya Haji Naipin, jadi bapaknya namanya Napiun, nama Bang Pitung Solihun, ada yang bilang Muhammad Pitung. Nah itu menurut versi para sejarawan lah ya, dan para gosipers. Jadi itu nggak terlalu saya iniin ya. Jadi kalau ada silat golok si Pitung saya kurang paham apakah itu sanggar, apa memang itu benar-benar pelajaran dari Bang Pitung, saya masih kurang paham. Mohon maaf jawabannya kurang maksimal ya Bang Cungki Baby Doll. Michael Mandagi,
Berarti yang belum bisa silat sama sekali boleh dan bisa belajar silat golok sama bang. Insya Allah bang. Sebenarnya antara silat dan golok saya pernah jelaskan di konten panjang saya. Silat itu terdiri dari 5 aspek: seni, olahraga, bela diri, mental, spiritual, dan silaturahmi. Begitu juga siloka, karena memang siloka itu silaturahmi, golok amanah. Kita mengedepankan silaturahmi dengan sarana golok membawa amanah. Nah, amanahnya amanah apa? Ya amanah silat itu sendiri bang. Bagaimana caranya orang tertarik dari golok itu? Bisa jadi sebenarnya include sama silat. Contoh, kayak gerakan ini bakal terlihat lucu kalau seandainya cuma gini-gini, ini gitu. Tapi begitu diisi gerakan silat, insya Allah tambah. Dan itu dilatih, diambil bang. Kalau sekarang kan zamannya itu diambil yang efektif-efektifnya. Yang tarian-tariannya kita buang sedikit-sedikit, artinya sisihkan lah, bukan dibuang. Ada yang juga yang kita tambahkan stylenya biar biar cakep, kayak ada juggling, ada segala macam. Di dunia persilatan kan itu sebagai seni, bisa juga sebagai teknik. Seperti kalau orang main bola kan style itu kan buat mengecoh lawan, bisa juga seperti itu, tergantung orangnya. Nah, ketika dia belum bisa bela diri lah katakanlah, bukan belajar silat, bahkan ada bela diri yang lain yang gak saya sebutin satu-satu, belajar golok apakah boleh? Iya boleh, karena memang ada amanah untuk ya bagaimana caranya kita siar budaya lewat sarana golok ini. Dan udah banyak juga kok yang belajar golok akhirnya belajar silat, dan gak harus sama saya. Belajar silat gak harus ke Cingkrik Goning, ada yang ke Kampung Dua, Bang Iding. Oh ya, kita doakan Bang Iding, kemarin sempat masuk rumah sakit ya. Itu beliau orang yang pengen belajar golok, akhirnya belajar silat juga di Kampung Dua. Saya arahkan, karena nanti gerakannya itu nyambung sama silat. Ama yang bela diri bukan silat, cakep gak nih bang? Kita sebut aja, ada salah satu bela diri yang main kaki. Main kaki lebih aktifnya. Bisa gak bang diterapin? Ya sangat. Cuman kalau saya disuruh memperagakan gerakan kaki beliau dan main golok ya susah. Karena kan yang tahu dia. Yang pertama kita ajarkan putaran, biar golok ngikutin gerakan tangan, gerakan badan, bahkan gerakan pikiran dan hati kita. Ketika kita punya basic langkah dari bela diri apapun, tapi kalau saya tetap rekomen silat ya, karena memang amanah yang di ini tentang amanah budaya. Tapi bukan hanya silat Betawi ya, ya itu bisa dibilang dia akan menyatu. Nah, ketika dia aktif kaki, ketika tangannya diisi golok, apa nggak keren itu kan gitu. Malah kalau saya masih muda, saya pengen belajar juga gerakan kaki beliau. Nah, saya sering banget nyomotin, kalau kata orang, com sansin, comot sana sini. Sebenarnya bukan com sansin, lebih kepada dibagi sana sini. Saya ada satu saat main ke rumah salah satu guru besar, nginep sampai 2 hari 2 malam, tapi nggak pernah bilang saya mau belajar, saya silaturahmi. Cuman kan gregetan, ini orang mau belajar apa mau nyolong ilmu, tanggunglah gue ajarin, akhirnya diajarin gitu bang. Tapi kalau ilmu golok ini memang setiap orang punya golok dan bisa main golok. Waktu itu memang saya izin minta diajari bang, minta diajari. Ada Bang Usna bin Yakub, mudah-mudahan beliau juga sehat selalu ya. Salah satunya Bang Usna. Ada Bang Eka Firdaus, ada Baba Sali dari Pencali Silat Bayangan. Ada juga pernah sharing ke beberapa guru yang belum saya bisa sebutkan satu persatu di sini, khawatir nanti salah paham. Ya kan keturunan sama murid-muridnya nggak tahu saya pernah ngomong sama gurunya atau berguru lah, katakanlah belajar. Kurang lebih seperti itu. Bisa ya Bang ya? Ini maaf merembet dikit ya. Saya punya golok, pengen dikilapin bilah sama sarungnya, bisa gak bang? Lebih ke empu marangi sih bang. Kalau saya kan lebih ke custom, keseimbangan golok ya. Kayak contoh ini, ada pesanan orang Tangerang. Ukurannya udah beda-beda. Saya 25-26, beliau 23. Pegangannya juga beda. Saya lebih ke ramping, dia lebih ke sedikit tebal. Tapak tangan ini pun saya sempit, dia enggak, karena memang saya serba ukur semua. Setelah saya custom, kita coba timbang. Di 3 jari kalau seimbang, dimainkan enak insya Allah. Dilempar pun ditangkap lagi udah pas ke gagang. Dan ini tumpul ya. Tapi nanti rencananya kita tajemin dulu biar beliau itu yakin ini bukan golok mainan. Yang mainan ada juga, saya stainless 304. Mulai dari yang tebal 3 mili, 4 mili sampai yang ke 5 mili. Itu bang.
Kalau untuk mengkilapin, saya malah serahkan nih produk saya, cuman kayak gini doang bang bisa mengkilapnya. Ya bang lihat di konten-konten shot saya lah, ada yang maksimal banget, ada yang masih butek, ada yang nggak mau dipernis malah karena kelamaan saya bikin. Itu salah satu lurah di daerah Indramayu sana, itu abangku. Mudah-mudahan sih bisa bermanfaat goloknya ya. Cuma saya tetap nggak enak, akhirnya tetap saya pernis asal-asalan lah. Intinya kalau saya bukan khusus mengkilapin dan bilah sama warangkanya atau gagang sarung. Saya lebih kepada custom keseimbangan. Karena semengkilap apapun kalau barang dipakai pasti ada lecet nanti. Yang paling penting saya jaga keseimbangan dan kekuatan nanti. Konarweh. Bang Cokro pernah terluka gak bang waktu latihan? Sering bang. Sering terluka. Jangan kata waktu pakai golok tajam, golok tumpul pun ketiban pernah luka juga kaki saya. Makanya saya sering pakai sepatu. Di beberapa konten saya juga saya menyarankan pakai sepatu. Nah kalau tangan yang ini pernah juga malunya pas lagi ngajar lagi atau lagi ngajarin orang, tangan saya teboek gitu kan. Dan pernah juga kontennya itu saya masukkan kalau nggak salah di Facebook atau di YouTube itu darah-darah. Kalau YouTube kan karena sensor, kalau nggak salah di Facebook masih ada. Banyak bang, bahkan yang ini pun yang ngobatin sang istri nih sebelah sini. Ada beberapa. Makanya di Ciloka itu tumpul, semi, baru main tajam, baru tajam sekali. Dan ngajar atau mengajar, belajar mengajar itu wajib tumpul, semuanya wajib tumpul. Ingat, golok ini bukan cuma bahaya untuk diri kita, sama seperti busur. Bahaya juga buat orang di sekeliling kita. Terutama gelas. Mungkin ada beberapa orang yang mecahin gelas di depan dia, ada kopi jatuh. Nah si Herman apa gak pernah jatuh main golok? Ya tetap kena jatuh lah. Cuma memang udah gak terlalu sering. Kalau jatuh pun kita tahu kapan dia rasanya mau jatuh, makanya kita biarkan ya. Itu abangku Liana Zahira, pengen banget belajar main golok kayak abang. Alhamdulillah. Silakan. Mungkin nama akun istrinya atau anaknya atau pacarnya ya. Karena yang belajar golok itu cuma ada beberapa orang yang perempuan kalau di saya. Identitasnya pun masih saya sembunyikan dan tadi ketemu juga sama beliau. Kita habis ziarah kubur ketemu beliau. Ya kenapa saya nggak mau sebut? Karena beliau salah satu orang berpengaruh juga di dunia persilatan. Nggak etis kalau saya sebut. Nah itu sempat kita sharing sama beliau, perempuan. Dan golok Ciloka ini lembut ya. Jadi kalau dipelajari oleh perempuan insya Allah makin terlihat apa ya, bisa dibilang seperti tarian. Ya kan kayak ini tarian yang saya bilang tepak tilu. Kalau dijalankan laki-laki sama perempuan lebih kepada kelembutannya dari perempuan. Makanya saya seneng gerakan-gerakan yang seperti tai chi, kelembutan yang ada tekanan di ujung. Nah, golok ini kita bikin selembut mungkin kalau untuk di golok Ciloka. Kalau perempuan mempelajari malah lebih paten. Cuman saya suka grogi kalau ngajarin perempuan abangku. Muke gile, gimana cara biar pegangan cocok bang? Apa yang diukur? Nah, ini pertanyaan bagus ya teman-teman. Saya juga pesan sama teman-teman yang sekarang masuk di grup ringkas. Masuk di grup ringkas itu kan orang-orang yang daring kelas awal Ciloka. Kelas awal itu tingkat 1 maksudnya. Gak harus beli golok di Herman. Yang pertama, kalau pengen ukurannya secara umum di sejengkal 1 jari untuk bilah, sedangkan luas gegaman tangan kita itu benar-benar dikasih spare setengah senti. Kecuali kalau yang ini jengkolan yang bisa putar spin itu ya, yang di jari gitu. Nah itu harus ditambah 1 senti di bawah, jadi agak panjang sedikit. Jadi ukurannya seperti itu yang biasa saya mainkan. Dan ini nanti terserah teman-teman. Kalau masalah ukuran itu senyaman-nyamannya, yang paling penting untuk bilah jangan sampai lebih dari sejengkal 1 jari. Karena memang untuk main putar masuk ngumpet ini kita butuh yang lebih pendek. Betul-betul kita kepengen golok ini keliling di antara ketiak kita itu nggak kena badan kita sendiri gitu Pak. Pengennya seperti itu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa mainkan yang lebih panjang. Cuma untuk yang teknik itu pasti nggak bakal kita lakukan kalau kita sudah menyatu sama apa yang kita pegang.
Kalau misalkan kita gini-gini dari gini aja keseimbangannya udah kurang, kita nggak bakal berani main. Nah, ini yang seperti ini, yang 5. Main 5 ini putar dari seliwa balik ke seliwa, tapi lewatnya lewat atas baru ke bawah. Nah, seperti ini pun kalau goloknya lebih berat di gagang jatuh. Yang saya rasakan seperti itu. Lebih berat ke ujung loncat. Kalau jatuh ke bawah, kalau loncat itu ke depan ya. Maksudnya ngikutin gaya yang ini. Ada 5 di tempat, 5 dorong, 5 tarik, tetap aja. Nah, itu jenis yang kelima. Ini agak loncat sedikit ya. Settingan golok berarti sangat berpengaruh sama permainannya, Bang. Takut juga kalau asal atau beli gak sesuai sama karakter, jadi nyaman buat latihan. Iya, kalau menurut versi Siloka, belajar Siloka harus mempunyai speknya Siloka karena berhubungan dengan putaran di sini yang lengkap lah ya. Kalau cuman putaran luar dalam sama juggling itu tergantung teman-teman bisa pahamin goloknya masing-masing. Setelah itu bisa, terserah, nanti abang bisa petakan golok panjang cara mainkannya begini. Saya berharap orang jangan menganggap saya ini sumur terus teman-teman itu pengen ngambil airnya. Jangan hanya sebatas itu. Saya kepengen kalau memang sudah merasakan air sumur yang secetek saya ini mungkin bermanfaat, abang pun harus bisa jadi sumur. Saya berharapnya gitu. Jangan cuma pengen ngambil, harus menebar. Makanya ketika dapat rumus Siloka nggak mengajarkan jurus, Bang, mengajarkan rumus. Makanya jangan ada bicara benar dan salah. Jatuh bukan kesalahan, justru yang nggak terima kalau goloknya jatuh itu yang sikap yang salah. Jadi sikap kita dinilai ketika golok itu jatuh, bukan goloknya yang dinilai, tapi sikap kita setelah mendapati kejatuhan itu. Makanya harus selalu berdoa, harus selalu berpasrah. Kersaaning Allah, semua atas kehendak dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, komentar habis. Saya lanjut apa udahan sini masih 17 orang. Lanjut kita bahas sambil ngerokok. Maaf ya kalau nggak sopan ya. Kenapa putaran 2 itu terbentuk? Sebenarnya dulu kita dapat dulu kembangnya, baru dapat isinya. Sementara saya punya prinsip isi dulu baru lahir kembang. Makanya orang yang udah tahu teknik terus rumuskan dalam sandi-sandi berupa jurus atau rumus, itu luar biasa orang yang penyusun itu. Contoh para guru, para leluhur kita rumuskan. Dan saya yakin perumusan-perumusan itu melalui beberapa tahap riset. Jadi teknik luar dalam tadi di putaran 1, ya kan? Ini kan kembang, ini kan style, tapi ternyata setelah kita kaji, kita kulik dan dapat beberapa petunjuk dari apa yang kita lakukan, kita ngulik lah bahasanya, bebayang lah imajinasi. Kalau yang ada beberapa yang langsung dari guru, ada yang kita dapat memang dari kita selalu bercengkrama sama si sangklung ini. Kayak sabetan ini, bacokan yang lagi dipegang sama tangan, set, kita bacoknya seperti ini kan cukup. Kita latih sering begini ada tenaga ya tergores juga kan orang yang nangkep tangan secara teori. Itu kan oh ternyata isinya itu. Kenapa ada putaran? Kenapa putaran Siloka itu bukan seperti ini nampar, tapi setelah di atas tangan dia berbalik, Pak. Dari bilah yang ke sana ke tangan itu selalu berbalik. Ini mungkin salah satu ciri lah ya. Teman-teman Siloka muter ke sini selalu goloknya berbalik ke arah sini. Nah, terbesit putaran 2 ini ketika dibasok dia susul. Nah dulunya kan belajarnya saya cuma puter, selip tengah telunjuk jempol puter, selip telunjuk tengah jempol puter, dicepetin, selip tengah telunjuk puter. Sekarang langsung telunjuk langsung puter, nanti langsung puter, kan bertahap tuh ya. Saya pecahin bertahap karena saya orang yang paling lama kalau belajar satu teknik aja lama. Tapi selama-lamanya insya Allah ya punya target atas setengah jam. Tapi fokus di satu teknik itu. Ternyata karena kita lama nggak langsung cepet dapet, akhirnya liar nih. Imajinasi kita coba liar. Nah di putaran 2 itu saya coba berhentiin sampai di sini, Bang. Jadi ketika kita bacok kita susul. Ternyata bacokan seperti itu kuat.
Itu pun masih ada PR. Ketika sampai sini mau dibalikin ke sana kan nggak mungkin dalam pegangan begini. Makanya saya sangat terima kasih sama Bang Andri Orata yang memberikan simpan ini. Karena dengan pegangan seperti ini kita bisa ke target berikutnya. Contoh dari sini ke sini langsung ke sana. Bahkan bisa lagi diputar. Kalau tadi kita udah punya satu ya. Satu itu bisa keluar, bisa ke dalam. Gitu. Maksudnya ke dalam ke sini ya, kiri atau kiri aja nyebutnya. Ketika dicampurin dua seliwa, kita bilang seliwa bersilangan, selip satu dalam. Jadi sebenarnya dua seliwa satu. Dua seliwa satu selamba. Dua. Seliwa lagi, seliwanya dalam. Jadi nanti ada cuman beberapa rumus sih teman-teman. Nah untuk dua itu saya pernah contohkan juga. Bacok susul maju, bacok susul turun, mendak lah bahasanya. Bacok susul kiri dan bacok susul kanan. Belakang gimana bang? Bisa. Arahnya tetap dari kiri, cuman kita sertai dengan langkah. Makanya larinya ke belakang. Gitu, dengan pegangan seperti itu. Itu asal usul dua. Dan di siloka itu rumus ada yang berlaku untuk orang lain. Manfaatnya maksudnya efeknya untuk orang lain. Seperti putaran satu efeknya untuk orang lain, untuk lawan kita. Ini sekali lagi cuma teori ya abang-abang. Mohon maaf kalau saya terkesan sok tahu daripada udah sok tapi nggak tahu kan gitu. Ada juga yang manfaatnya untuk diri kita. Contoh manfaat diri kita nih ini nggak bermanfaat untuk yang lain kecuali memang dalam keadaan digegam kemari dan kemari nantinya. Ketika ditangkap kita kemariin kan gitu. Tapi kalau putar-putar ini manfaatnya untuk kita. Untuk apa? Belajar rasa bang. Mengendalikan dengan satu jari dan mengendalikan dengan rasa. Ayunan ke depan, ayunan ke belakang. Manfaat buat kita. Nah di putaran 3 itu nanti ada kita melatih efeknya untuk kita, yaitu selipan jari. Kalau tadi kita di materi satu belajar tentang jempol aja, 4 ini nggak kepake nih dan nggak boleh ikut campur. Karena memang kalau 4 ini ikut tegang, dia bakal jatuhnya ke samping. Yang putarannya harusnya vertikal, dia bakal miring, diagonal. Karena ininya tegang. Contoh kalau misalkan jatuh gini kan, ini bukan saya goyang-goyangin, dia tetap bergoyang terus. Nah itu yang kita pelajarin. Dia tetap mengayun. Ayunan itu pasti ada rasanya. Ketika dia tak berhenti, berarti tegang telunjuknya. Bahkan kalau kelewat tegang kaku, dia bakal jatuhnya sampai sini. Nah ini banyak yang seperti ini. Dan bukannya salah, tapi kurang tepat dalam keilmuan siloka. Saya contohkan yang 4 jari ini rileks, atau 4 jari ini kita kepal. Kita kepal. Bisa gak diputar? Masih bisa pak. Kok nggak jatuh ya? Karena kita lagi melatih jempol dan rasa ayunan, baik ke depan, ke belakang, ke dalam, ke luar. Nah, putaran 3 itu, putaran 2 itu, putaran 1 ya, melibatkan 3 jari. Menjadi wadah berkelilingnya gagang ini. Tengah telunjuk jempol. Telunjuk jempol tengah. Kan gitu. Nah kalau untuk 3 jari kita udah ke arah manis. Selipan di jari manis. Jangan bicara kekuatan lagi lah ya. Karena kita bicara style aja dulu. Jadi putaran stick drum. Bahasanya ada yang ngomong ini stick drum. Kalau orang bisa main drum, main belajar ini kayaknya gampang. Betul. Belum tentu orang bisa belajar golok bisa main drum. Nah style di drum kan ada yang kemari, ada yang ke belakang ke sini kan. Gitu. Saya juga dulu pernah drummer dikit. Nah, kalau dibandingkan gagang Kang Karengan dan Mamanukan, untuk siloka bagusan mana bang? Semua golok bagus bang, tergantung selera. Cuman kenapa siloka itu memakai Mamanukan? Karena ini golok sejarah bang. Ini yang punya udah almarhum, salah satu guru besar di daerah Pengasinan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencucurkan rahmat dan maghfirah untuk Wan Haji Ali Yakub bin Haji Maikin atau Wan Akub bin Kong Misal bahasanya gitu. Ini golok kebun ya bang, bukannya golok tapi bendok kita nyebutnya, buat berkebun. Saya ketitipan, waktu itu saya rawatin golok patah,
saya kasih gagang sarung. Dasarnya memang udah manukan. Nah, karena saya dapatnya beberapa teknik pencerahan dari si sangklung ini, sangklung nanti ada artinya kalau misalkan mau diceritain itu. Akhirnya ikon golok siloka pakai yang manukan. Tapi bukan berarti yang jengkolan atau yang togog yang segala macam tuh yang mantri cali, kan banyak jenis-jenis gagang ya, ceker kidang. Itu bukan berarti nggak bagus, semuanya bagus kalau menurut saya, tergantung selera. Tapi kalau khusus ikon siloka ini saya buka sedikit. Nah, ininya gagang manukan bang, bawah nggak kelihatan ya, dan golok kembar. Sebenarnya kembar itu bisa satu dipecah dua atau satu kelihatan dua, jadi bisa kanan bisa kiri gitu. Sebenarnya filosofinya nanti golok kembar. Kenapa bersilangannya ke dalam, runcingnya ke dalam? Jadi kalau punya masalah, ya itu ke dalam aja, nggak usah keluar, bahasanya gitu. Nah, itu banyak filosofi yang tergantung di dalam logo siloka yang dipaksakan, silaturahmi golok amanah. Memang golok itu bener-bener jadi sarana buat saya bersilaturahmi itu mulai dari si sangklung. Makanya saya abadikan dalam satu logo manukan ini. Dulu tapi bentuknya bukan seperti ini ya, dempak atasnya ya, cangkurilang lah, yang dempak atasnya. Tapi bentuk ini kurang lebih seperti inilah. Dan memang nggak ada look yang untuk diputar. Meskipun ada beberapa yang minta dibuatkan. Nah gitu. Jadi saya mainin ini udah lumayan lah ya, lumayan lama ya, 2012 atau 2011 saya lupa. Dan di 2013 saya ajak main di rumah panggung Bang Bitung. Waktu sempat ziarah kubur juga di sana, sempat mandi juga di sumur. Waktu itu sih masih boleh mandi gitu ya. Kalau sekarang nggak tahu ya. Karena kunciannya waktu itu masih di bawah ya, belum panggung tinggi panggungnya. Saya sempat ke sana bawa ini, ziarah ya bawa ini. Waktu itu masih semi tajam lah. Malah pernah saya tajamin banget juga. Kalau sekarang udah tumpul, sampul bukan sajam ya. Gitu ya bang. Jadi kalau misalkan untuk gagang diserahkan ke teman masing-masing, cuman gagang itu kan setir bang, ageman yang kita pegang, dan sebaik-baiknya ageman adalah agama ya kan. Bukan ke salah satu agama aja ini sih, selama ininya nggak pengaruh dan sesuai golok kriteria siloka, mau ininya benggol, ukiran segala macam nggak masalah, mau manukan mau jengkolan ya, pokoknya diserahkan ke selera masing-masing. Tapi kalau golok siloka nanti begitu tingkat 2 memang ada sedikit bisa dibilang tanda bukti bahwa memang harus mempunyai pusaka dari siloka. Itu setelah naik ke tingkat 2. Kalau sekarang makanya nggak diwajibkan beli golok sama Herman atau mesin golok Herman, yang penting dia punya golok yang sesuai kriteria. Teman-teman yang ada di ringkas sekarang pun sering nih bang, ukurannya segini gitu, kita kasih tahu. Dan yang nggak belajar pun ada beberapa yang lewat WA saya kasih tahu. Dan saya insya Allah siap nuntun bang. Gitu bang. Ini bukannya pencitraan ya, tapi lebih kepada mempraktekkan. Saya nih lagi pengen belajar ya, jodoh rezeki umur itu kan udah ada yang ngatur. Saya pengen belajar menerima itu. Semua orang tahu tapi kan nggak semua orang menerima bang. Kalau rezeki itu udah diatur. Saya berharap walaupun saya kasih tahu begitu, saya ada ganti dari tempat lain dan udah banyak terbukti. Begitu abangku. Siap bang, hatur nuhun. Assalamualaikum, golok Pandeglang Banten, Latif. Masya Allah abangku, abang Latif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap master, inspirasi sekalian. Kali salam santun, salam hormat saya ya bang ya. Ya ini gabut bang, malam minggu bang, mengobati rasa kekecewaan kita karena tadi mundur waktu kita habis kumpul-kumpul ziarah kubur dan berbagi, bergerak bareng lagi teman-teman di perguruan silat. Anak saya udah nungguin, ada satu jatahnya dia sampai nginep di bengkel sampai tidur. Iseng-iseng lah kita luapkan, karena ketika saya megang golok atau main game lah, kita anggap seperti main game ini, yang mumet-mumet itu jadi rada hilang. Apalagi kalau misalkan kita bahas yang teknik ini, yang teknik ini,
yang teknik ini. Jadi kita bahas beberapa yang udah pernah kita jalanin, tapi kita senang memainkannya ulang atau memainkan ulang buat menghilangkan aja, menghilangkan rasa jenuh. Seperti orang mancing, walaupun gak dapet ikan, ya udah senang aja ngeliatin air. Sama, meskipun gak ada musuh atau gak ada yang kita lagi cari, kita kulik, tapi memang alhamdulillah dengan adanya hobi yang ini, kita malah lupa sejenak tentang penatnya pikiran kita gitu. Nah ini barang-barang yang stainless ya, ada sekitar 4 lagi yang belum saya bentuk, tapi rencananya di live nanti itu ini saya jadiin produk yang teman-teman tapi bukan berupa bandrol ya, cuman open bid. Itu pun saya pengen open bidnya dari teman-teman gitu, cuman bedanya nggak hitungan jam, karena memang di sesi lelang itu nanti saya pengen coba jadikan video short, terus juga teman-teman ya ngebit lah walaupun cuma 10.000 bahasanya gitu, dan kita kirim, ongkir ditanggung pengirim, ongkir ditanggung penerima atau yang pemesan. Bahkan kemarin itu ada, bang saya nggak usah disarungin, yang penting bisa muter golok, begini pun gak ada masalah, udah malah bisa meringankan tugas saya dalam berkarya lah, anggaplah berkarya. Enggak, ukurannya berapa bang? Ukurannya 25, oke, bisa kita bilang. Cuman kan nggak bisa kita ukur genggaman orang semua sama, ya apa adanya. Kalau misalkan pas sama saya, biasanya kepelan saya agak besar ya bang. Tapi ada orang yang ini jadi kepanjangan, jadi kayak golok minjem. Cuman namanya buat latihan, nggak masalah lah ya. Nah, enaknya pakai stainless ini, satu, kita nggak perlu nyepuh, prosesnya cepat. Ya kalau harga bilah sama harga stainless sebenarnya sih nggak beda jauh sih ya. Cuma beda jauhnya itu perlakuan kita dalam memproses bang. Jadi kalau prosesnya agak sulit, biasanya memang agak rumit, ya nilainya pun agak tinggi biasanya gitu. Tapi kalau stainless ini kan saya anggap cuma potong, bentuk sedikit doang, ini pun masih tebal banget. Seperti itu sih sebenarnya. Dan ini insya Allah sih dalam waktu dekat, saya nggak mau halusin, nanti teman-teman biar ngamplas sendiri, cuma apa adanya nih. Bahkan saya nggak pengen bikin sarung lah, besok-besok yang penting teman-teman tertarik, begitu lagi sedang maunya terjawab apa yang dia mau. Ya ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus gitu ya bang. Nah kenapa si Herman tetap nyaman mainkan yang di 25, mainkan yang di 23? Ya karena memang kita dari baru pegang aja udah, oh ini bentuknya seperti ini. Ada lagi bang yang melengkung. Kalau yang melengkung itu agak gimana ya, kalau kita mainkan itu kadang-kadang putaran itu suka ngegabik. Kalau bahasa Inggrisnya ngegabik itu oleng gitu. Putarannya twist gitu ya bang. Cuma memang kalau disuruh, bang tolong rekomendasiin saya pakai golok stainless dulu atau langsung bikin, saya sih berharapnya langsung bikin. Cuma kalau bikinnya kelamaan, jadi stainlessnya ambil juga jadi dua-duanya. Ini kan technical marketing ya, push namanya, push selling. Kenapa? Karena memang saya berharap golok itu kan punya nilai, mungkin dari bahan, mungkin dari proses pengerjaan. Ini ingat kata Bang Jiung juga, mungkin juga karena dari histori. Kalau kita belajarnya pakai itu, sudah bisa ke semi tajam, sudah bisa ke tajam, akhirnya setelah tajam bisa kita pakai untuk bekerja, bermanfaat untuk sembeli, bermanfaat untuk berkebun, gitu kan. Yang penting kalau udah tajam jangan selalu dimainkan terus, karena belajar dan mengajar harus pakai yang tumpul, pembuktian pakai yang semi dan yang tajam, kayak gitu bang. Nah kita pakai kerja, ngebabat Utanono pakai ini, kan sejarahnya ada tuh, ceritanya ada. Ketika golok itu punya cerita, bahkan nanti diwariskan ke anak, kita nggak bicara kalau kita sudah tiada ya, umur nggak ada yang tahu, tapi kita serahkan, kita berikan kepada anak, insya Allah dia lebih bangga. Orang saya aja dapat golok engkong, saya nggak tahu itu golok dulu dipakai apa, saya bangga banget punya warisan itu. Jadi kita punya cerita, dan cerita yang melekat pada golok itu, kita kan nggak pengen melekatnya pada golok stainless kan gitu. Nah itu sih bang sebenarnya. Tapi kalau nunggu tertarik dulu ya nggak masalah. Tapi kalau saya pribadi memang
kenapa saya ini jadikan ikon lambang Siloka, dari proses ngulik dan belajar. Sebelumnya saya pakai yang lurus ya, minjem sama Bang Jo, waktu itu dipinjemin di Ciracas. Habis itu saya pesen ya golok yang melati itu dari Bang Usna, Bang Kuple penempatnya, dan bikin maranginya waktu itu atau warangkahnya. Tapi selebihnya aktif nguliknya itu saya pakai si sangklung. Ini udah ganti baju berapa kali ya, mulai dari yang pertama tanduk ininya kayu, terus juga pindah ke jati, ini jati, terus pindah lagi ke sono keling dan duralium yang palanya kayak bebek, belum pala burung ini, terus pindah lagi ke sono keling yang palanya udah ini, terus pindah lagi ke kayu sulastri yang sekarang. Jadi udah berapa kali? 5 kali ya, 5 kali. Kalau kayu ya bisa gampang ganti-ganti karena itu baju. Nah, usahakan makanya gagang sama bilahnya itu aman, gagang rusak ya ganti. Kurang lebih seperti itu abang-abangku. Ya kayaknya udah oh ya lagi bahas 3 tadi, kayaknya udah kurang memungkinkan lah ya. Saya berharap nanti di live berikutnya lagi sedang banyak-banyak yang menyaksikan, kita bakal ceritakan lagi, kita sambung ke yang ketiga, maksud putaran yang ketiga itu seperti apa. Bang Teguh Santoso, assalamualaikum. Izin bertanya bangku, kenapa 3 golok duplikat itu bentuk bilahnya beda-beda dengan si sangklung? Apakah bisa pesan persis sama dengan si sangklung yang abang pegang? Nah kalau untuk golok yang 3 ini kan sebenarnya ngikutin bahan yang ada bang. Jadi saya beli stainless yang panjang 1,20 meter kalau nggak salah, itu lebarnya 3 cm. Nah ketika yang model si sangklung pun bentuknya mungkin sama, ukurannya beda-beda karena memang maksudnya ukuran itu tipis tebelnya ya. Sama seperti ini lebih kepada Manon Jaya, melengkung lah ya, cuman nggak banget karena memang ngejarnya kagak dapet. Ini beli yang waktu itu 4 cm, sedangkan si sangklung ini kalau mau ngambil ini butuh 4,5 cm bang lebarnya, karena dia terlalu ngebentik banget. 4,5 cm. Dulu aja banyak yang ngatain saya ini golok udah bagol begini, jelek lah maksudnya. Ujungnya dulu nggak bulat seperti ini, cuman karena memang saya mainkan untuk Siloka, saya bikin bulat karena bukan untuk menusuk, untuk menyayat bulatnya ini gitu. Ini butuh bahan yang 4,5 lebarnya kalau bukan tempa ya. Nah sedangkan ini kenapa bentuknya beda? Satu, ada yang model kopak rawing atau salam nunggal lah ya maksudnya. Nah karena tipis kan jadi lucu, makanya saya bilang ini golok mainan ya, asal kita bisa muter dulu. Nah, ketika kita nanamin histori ke sini kan kurang apa ya? Ya mudah-mudahan sih nggak salah saya, karena setiap orang punya pemikiran beda-beda. Kayaknya kok, waduh, gue belajarnya sama itu. Ada salah satu temen yang bisa cingkrik sampai sekarang masih, alhamdulillah masih mungkin aktif di cingkrik. Dulu sejarahnya dia itu buat ngelengkapin barisan kosong, tadinya nggak mau belajar, cuma ya tetap jadi belajar gara-gara ngelengkapin. Itu kan cerita itu kan jadi ke bawah kan. Jangan sampai gue bisanya dulu buat golok begini gitu kan. Kecuali kalau benar-benar memang kemampuan kita saat itu dan kita memang pengen menyegerakan. Tapi orang-orang yang ya maaf beli joran pancing aja bisa mahal-mahal kan gitu. Kalau udah hobi kan biasanya makin mahal makin tinggi lah, jangan ngomong makin mahal, makin tinggi nilainya makin bangga kita. Contoh main ontel kalau udah pakai Gazela gitu kan. Contoh main Vespa kalau udah pakai 61. Ya contoh segala macam lah. Yang nilai tinggi pasti kita pergi jalan. Walaupun seperti itu. Kalau kita punya terlebih, kita budgetkan kalau bisa yang terbaik. Bahkan saya mau beralih ke baja yang stainless itu bang, yang N695. Lagi belajar juga, cuman bahannya agak sedikit mahal sih. Tapi ya nggak gampang karat kan. Nah kalau bentuknya kenapa yang satu tebal? Biasanya kalau yang panjangnya 25 dia makin tipis, karena ngakalin
keseimbangan, sekali lagi ngakalin keseimbangan pada gagang, Bang. Kalau dia nggak ditipisin, ya satu, panjang lebar juga selain berat, dia bakalan nggak terlalu seimbang. Ini kan masih ke depan, 3,5 nih malahan. Tapi masih tetap nyaman sih sebenarnya. Cuman lebih, kalau berat ke ujung biasanya kita lebih butuh apa sih ya, ngelagahin. Apa ya kalau ngelagahin, ngimbanginnya harus lebih ekstra ketimbang kalau udah di 3 jari. Nah begitu juga kalau si sangklung di 2,5 jari untuk keseimbangannya, dia muternya gak enak karena terlalu ringan. Tapi ketika kita paham prinsip dasar ayunan, yang lebih ringan biasanya bisa lebih gampang dikasih ditambah kecepatannya, karena butuh kecepatan. Main silat itu butuh kecepatan. Nah ini mana lagi? Kurang lebih seperti itu, Bang. Dan ini mainan ya, Bang. Bahkan ada beberapa yang main golok siloka itu yang pertama pakai pipa PVC diisi pasir, dibentuk bawahnya itu seperti gagang golok. Dulu waktu di gelombang 2 atau gelombang 3 kelas siloka itu sempat nggak punya golok, pakai pipa 3/4 aja. Yang penting bisa muter dulu. Jangan sampai udah beli golok mahal-mahal. Kalau dulu kan saya wajibkan goloknya harus dari siloka. Sama-sama 7,5, cuman terkesan memaksakan kan waktu itu. Saya berharap kalau emang jodoh nggak bakal kemana. Sedangkan saya kasih waktu itu ya terakhir di bulan Juni untuk periode Juli sampai Desember, atau terakhir di bulan Desember pendaftaran untuk periode Januari sampai Juni. Saya buka kelas cuman per 6 bulan sekali, Bang, karena saya juga nggak mau tersita waktu sibuk untuk sok-sok jadi guru atau sok-sok jadi pengajar gitu. Saya lebih senang terikat, nggak gitu terikat sama satu jadwal yang menjadi kewajiban saya. Nanti kita malah lebih banyak hilapnya di waktu-waktu kita ngajar, ternyata enggak, kan berarti kita udah zolim gitu, abangku. Kalau untuk model kayak si sangklung bisa aja ya. Saya juga udah ada masternya, udah ada cetakannya. Cuma balik lagi, kalau abang panjangnya 23 udah pasti lebih besar dari ini. Nah, ini karena panjangnya 26, 25 sampai 26, makanya dibikin tipis buat mendapatkan keseimbangan ini. Ini kan kalau 3 masih ke bawah, makanya di 2,5. Itu pun nggak semuanya sama. Kalau duralium di 2,5 masih kebantu sama putaran bobot gagang, masih bantu. Karena ada yang minta 2,5, saya riset pakai kayu, ternyata kurang bisa, dia kurang nyaman. Tapi kalau saya nyaman aja sih, karena memang di 2 jari aja, seimbangan 2 jari kita masih bisa putar, karena udah nggak mentok. Bukannya jago, udah nggak mentok gitu, Bang. Flower Sempis, assalamualaikum Abang Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu, Bang, banyak rezekinya, semangat untuk pengetahuan dan ilmunya untuk orang sekitar. Amin amin ya robbal alamin. Makasih ya Bangku Flower Sempis Teguh, terima kasih Bang Guru atas penjelasannya. Iya Bang Teguh, mungkin seperti itu dulu ya Bang. Waktu juga sudah menunjukkan dan menunjukin. Saya juga emang kata dukun saya atau dokter saya nggak boleh terlalu banyak ngeforsir, harus istirahat. Apalagi besok mau sedikit ada kerja bakti, kerja untuk rasa bakti. Hujan ya alhamdulillah, hampir jam malam terus hujan gitu ya Abang. Terima kasih yang udah pada bergabung live ini sampai di 2,5 jam lah ya. Kayaknya kalau saya buka etis gak ya, maksudnya saya nggak kunci, tapi kita jajal, mudah-mudahan respon teman-teman itu baik, karena ngoceh saya terlalu panjang lebar. Saya Herman Sudrajat bin Muhammad Thohir. Kalau ada banyak sekali, udah pasti banyak lah kesalahan penyampaian saya, kata-kata saya, sikap saya, bahkan sifat saya mohon dibukain pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mohon doa sekali lagi kepada teman-teman semua.
agar apa yang jadi teguran kemarin terhadap diri saya, makanya saya lagi ditegur dengan diangkatnya kesehatan waktu itu, dikasih sakit. Mudah-mudahan makin pulih dan kembali bisa beraktivitas. Mohon doanya. Saya sekali lagi terima kasih ya yang buat teman-teman yang pada hadir. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah.